Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman di channel, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Word untuk pemula. Kita akan mulai dari cara membuka lembar kerja. Lalu nanti kita akan kenalkan ya, kita akan perkenalkan beberapa bagian-bagian dari lembar kerja Microsoft Word. Ya, seperti yang sama-sama kita tahu, Microsoft Word ini adalah salah satu bagian dari Microsoft Office ya, yakni ada beberapa yang lain di antaranya, ada Microsoft Excel, ada Microsoft PowerPoint, ada Microsoft Access, dan lain sebagainya. Ya, karena namanya Word, ya seperti artinya adalah kata, ya. Berarti aplikasi ini adalah aplikasi pengolah kata. Nanti kita akan juga sama-sama pelajari di channel ini, yaitu Microsoft Office Excel, yakni aplikasi pengolah angka. Ya, kita akan mulai ya untuk mempelajari bagaimana cara membuka lembar kerja Microsoft Word. Tapi sebelum kita mulai teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung kami untuk tetap dan terus mengupload video edukasi lainnya ya, dan jangan lupa juga dibunyikan loncengnya supaya notifikasi pemberitahuan dari video-video terbaru kami. Ya, kita mulai ya. Tampak di layar laptop kita ya, di layar komputer kita. Di sini ada beberapa icon atau simbol-simbol seperti ini yang ada tulisannya Recycle Bin, Microsoft Edge, Power ISO dan sebagainya. Ini dikenal dengan shortcut ya, yaitu simbol-simbol yang digunakan untuk masuk ke beberapa aplikasi. Ya, aplikasinya seperti ini juga semua aplikasi ini. Beda-beda aplikasi, ya ada di sini ada Corel, ada Vmix, ada Epson dan sebagainya. Ini adalah semua aplikasi-aplikasi yang kita buka melalui jendela depan atau layar komputer kita. Yang kedua, di sini ada menu bar. Di sini juga tampil beberapa logo yang juga fungsinya sama. Tujuannya untuk membuka aplikasi-aplikasi atau program-program sesuai dengan simbol atau logo yang diperlihatkan. Nah, di masing-masing ini ada juga logo dari atau simbol dari Microsoft Word. Ya, kalau di shortcut ini seperti yang kita lihat di sini ada tulisan Microsoft Word. Ini adalah untuk cara masuk salah satunya ke lembar kerja Microsoft Word yang ini ya. Lalu yang kedua di sini juga ada lambang dari Microsoft Word itu sendiri. Ya, apa yang beda teman-teman? Nah, yang beda di antara dua cara yang ini adalah jumlah kliknya ya. Dalam mengklik mouse ya, kita akan selalu eh, menggunakan klik standar yaitu klik kiri ya. Yang kiri yaitu di posisi telunjuk. Ya, sekarang kita coba menggunakan yang ada di layar utama ini. Nah, kalau untuk masuk melalui layar utama ini atau simbol-simbol yang di sini, kita akan melakukan klik 2 kali dari simbol atau shortcut ini. Kita coba, kita klik 1, 2 secara bersamaan, artinya tanpa jeda ya, tanpa interval yang terlalu jauh, maka akan terbuka program atau aplikasi Microsoft Word.
Ya, kita coba tutup dulu karena kita akan mencoba untuk membuka lembar kerja baru dengan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan ikon atau gambar yang di bawah ini. Ya, jika kita klik ini, jadi cukup klik satu kali, maka kita akan langsung masuk ke program Microsoft Word. Baiklah teman-teman, seperti inilah tampak dari program aplikasi Microsoft Word. Ya, ada kertas putih di sini, ada beberapa menu-menu yang akan kita jelaskan satu persatu dari atas sampai dengan bawah. Baik, kita mulai dari pojok atas ya. Pojok atas ini dikenal dengan Office button atau menu utama jendela menu yang ada di Microsoft Word. Jika kita klik ini, maka kita akan melihat beberapa perintah kerja, ada new, open, save as, print, dan sebagainya, yaitu beberapa perintah untuk kita melakukan membuka lembar kerja baru, menyimpan dokumen, menutup lembar kerja, dan lain sebagainya. Ya, di situ ada di posisi pojok yang ada gambar Windows ini. Nah, di sebelahnya di sini ada baris menu atau baris status. Ya, kenapa disebut dengan baris status? Ya, karena di sini ada tertulis identitas kita sedang bekerja apa. Seperti teman-teman lihat di sini tertulis dokumen satu strip Microsoft Word. Jadi ketika kita baru pertama kali membuka Microsoft Word, maka akan tampil seperti ini. Ya, nanti jika teman-teman sudah melakukan penulisan, mengetik huruf, kalimat, dan paragraf, lalu teman-teman menyimpan. Nah, nama dari yang teman-teman simpan itu akan secara otomatis muncul di sini. Ya, jika kita belum menyimpan apapun, maka ketika kita baru pertama membuka Microsoft Word, maka tertulis hanya dokumen satu Microsoft Word saja seperti ini, ya. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Di sini ada minimize dan maximize. Fungsinya apa? Fungsinya untuk minimize dan maximize ini adalah untuk memperkecil layar ya seperti ini. Ini bukan tertutup teman-teman ya, hanya saja diperkecil. Nah, jika ingin memperbesar lagi atau membuka kembali tinggal klik yang ini, ya ini tandanya masih terbuka ya. Ketika kita klik ini, maka dia masih ada tanda di atasnya, beda dengan yang tadi ya. Maka akan langsung kembali ke posisi yang tadi atau ke lembar kerja. Berikutnya kita akan memperkenalkan di sini ada beberapa menu utama ya yang ada di program Microsoft Word. Di sini ada tertulis ada home, insert, page layout, reference, mailing, review, view. Ini adalah beberapa item-item menu yang nantinya kita bisa gunakan untuk melakukan editing atau perubahan-perubahan dari teks atau tulisan atau naskah yang akan kita sama-sama ketik ya. Contoh di sini ada insert, beda-beda menunya di sini, ada page layout juga berbeda, reference, mailing, review dan seterusnya. Nanti kita akan jelaskan, kita akan ulas semua fungsi-fungsi di sini akan kita pelajari semua. Nanti kita akan lanjutkan di video-video kita yang lainnya. Fungsi di sini digunakan untuk apa saja, di-insert digunakan untuk apa saja, nanti kita semua akan pelajari. Berikutnya kita ke pengenalan yang di bawah baris menu. Di sini ada beberapa simbol-simbol atau logo-logo atau model-model yang berbentuk macam-macam. Ya, di sini ada seperti gambar sapu, ada huruf B, ada I, ada U,
ada angka 11, ada tulisan Calibri body, ada A besar, A kecil, ada A berwarna merah di bawahnya, dan sebagainya. Ini disebut dengan icon atau toolbar. Icon ini digunakan nanti untuk melakukan perintah-perintah kerja sesuai dengan fungsinya. Ya, contoh kita kasih contoh saja sebagai pengenalan dasar ya. Di sini ada tertulis Calibri. Ya, Calibri ini adalah bentuk tulisan atau huruf atau font ya. Tipe-tipe huruf ada kita bisa cek di sini beberapa tipe font atau huruf yang kita ingin gunakan nantinya setelah kita melakukan pengetikan. Lalu di sini ada ukuran dari 8 sampai dan 72, dan jika ingin kita membuat ukuran lebih besar lagi, tinggal kita ketik saja di sini mau ukuran berapa. Kita hapus misalkan kita mau pakai ukuran 100 misalnya ya, maka dia akan mengatur posisi ke ukuran 100 untuk hurufnya. Dan untuk pengetikan standar, kita diarahkan untuk berada di ukuran 12 ya. Untuk skripsi, untuk naskah, makalah, dan lain sebagainya, itu menggunakan standar ukuran huruf 12. Ya, dan ini juga ada beberapa jenis-jenis, perintah lainnya, nanti kita akan sama-sama pelajari, ada untuk pengaturan huruf, ada pengaturan paragraf, di sini adalah untuk pengaturan paragraf, dan seterusnya. Baik, kita lanjut ke lembar kerja yang putih ini. Ya, ini adalah lembar kerja dari Microsoft Word. Namun sebelum kita perkenalkan lembar kerja ini, ada yang teman-teman perlu perhatikan juga. Di sini ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya, dan di samping kiri juga terlihat ada di sini. Nah, ini digunakan sebagai pengukur atau sebagai penggaris ya. Dan di Microsoft Word itu sendiri, ini juga dikenal dengan nama ruler atau penggaris ya. Apa fungsi penggaris ini? Nanti teman-teman akan tahu ya, banyak sekali fungsi dari penggaris ini, dan seperti yang kita lihat sekarang ini adalah ukurannya sentimeter. Jadi salah satu fungsi dari penggaris ini adalah ketika kita berada pada pengaturan paragraf seperti indentasi. Ya, ada indentasi left, indentasi right, ada first line indent, ada hanging indent. Nah, itu nanti kita akan menggunakan pengaturan atau settingan yang ada di ruler ini. Dan fungsi lain dari ruler ini adalah untuk mengatur batas pengetikan kita atau yang kita kenal dengan margin ya. Nanti juga kita akan pelajari semua margin itu apa. Margin itu adalah batas pengetikan. Ada batas pengetikan kiri atau margin left, ada batas pengetikan kanan atau margin right, ada top dan ada bottom. Top itu atas dan bottom itu bawah. Jadi begitu teman-teman ya, di sini adalah beberapa fungsi untuk ruler atau penggaris. Kita lanjut lagi, di sini ada scroll bar atau baris penggulung. Nah, karena fungsinya untuk menggulung, jadi kita akan diarahkan untuk ke bawah jika kita menarik ini ke bawah ya, lihat berjalan ya teman-teman ya. Berjalan ke bawah jika kita menggulung, kotak ini ke bawah atau men-scroll ke bawah. Tentu ini dengan kita melakukan klik lalu ditahan dan digeser ke atas untuk melihat naskah atau teks tulisan ke atas, dan jika ditarik ke bawah maka kita akan diarahkan untuk melihat teks yang ada di bawah yang tidak terlihat. Begitu juga dengan yang di bawah, nanti akan terlihat ada scroll bar bawah ya.
Ini tidak terlihat karena memang ukurannya terlihat penuh ya, semuanya bisa dilihat secara langsung. Nanti beda halnya ketika kita, melakukan model penulisan secara landscape atau ke samping. Nah, jadi sebelum kita pelajari landscape dan portrait, nah di sini ada juga menu, zoom ya, zoom in dan zoom out. Nah, tujuannya atau fungsinya adalah untuk memperkecil lembar kerja atau memperbesar lembar kerja. Ya, jika kita perbesar ya, nah maka dia akan muncul untuk scroll bagian bawah. Fungsinya adalah jika kita geser ke kiri, maka kita akan melihat tulisan atau teks kita yang berada di kiri, dan ke kanan kita juga akan bisa melihat teks kita di sebelah kanan yang tidak terlihat. Begitu teman-teman. Nah, kita normalkan dulu, kita perkecil. Nah, di sini terlihat ada kertas putih ya. Kita perkecil dulu untuk ukuran 40%. Nah, ukuran kertas putih ini adalah tidak ada ubahnya seperti ukuran kertas pada umumnya. Nah, teman-teman sering melihat kertas ya, kertas HPS. Jadi ukuran kertas ini sama persis seperti ukuran kertas HPS, khususnya yang ukuran A4 ya. Nah, jika kita membuka Microsoft Word lalu menemukan dokumen seperti ini, dia akan berada di pengaturan kertas letter dan ukuran itu tidak jauh berbeda dengan ukuran A4 ya, atau dengan ukuran 29,5 dikali 21,5, yaitu untuk ukuran kertas A4. Jadi begitu teman-teman ya, ini untuk, lembar kerja. Selanjutnya di sini ada page 1 of 1. Ada Word 0 dan English atau United States. Page 1 of 1 ini adalah baris status bawah. Nah, ketika membahas page, maka kita akan berada pada pemberitahuan kita di halaman mana. Karena ini ada cuman hanya satu halaman, kita coba buat ke 3 halaman dulu ya. Oke, nah sekarang kita sudah punya 3 halaman, coba kita perkecil sebagai, nah ini sudah terlihat ada halaman 1 ya, halaman 1, halaman 2 dan halaman 3. Kita coba ketik sebagai, biar terlihat bedanya ya, halaman 3 ya. Di sini sudah terlihat perbedaan dari, masing-masing. Kita perbesar sebagai ukuran standarnya. Nah, sekarang kita coba di halaman 1, kita scroll ke atas. Nah, ini kita sedang berada di halaman 1 atau page 1 of 3, halaman 1 dari 3. Ya, karena jumlah halaman kita ada 3, jadi kita sekarang berada di halaman 1 dengan jumlah 3 halaman. Kita scroll ke bawah, sekarang kita berada di halaman 2. Nah, di sini juga akan berubah pemberitahuannya. Di sini akan tulis page 2 of 3. Jadi halaman 2 dari 3 halaman dan seterusnya. Begitu juga jika kita berada di halaman ketiga, maka kita akan melihat keterangan bahwa di sini page 3 of 3. Jadi kita berada di halaman ketiga dari 3 halaman. Nah, lalu di sini akan ada, ada status Word atau huruf. Kita berada di huruf keberapa? Ini ada Word 7, kita kan taruh di sini, kita berada di huruf keberapa. Jadi di sini akan terlihat posisi dari Word dan di sini ada English, yaitu language atau bahasa baku untuk pengejaan ketika kita akan melakukan pengetikan di Microsoft Word.
Jadi itu teman-teman ya, seputar pengenalan tentang lembar kerja Microsoft Word ya. Dan yang terakhir kita akan kenalkan cara menutup lembar kerja dan cara keluar dari aplikasi atau program Microsoft Word. Apa bedanya? Jadi jika kita keluar dari lembar kerja, maka yang ditutup adalah lembar yang putih ini saja. Nah, jika kita keluar, maka akan tertutup aplikasinya. Kita coba keluar dari lembar kerja, tinggal kita klik di menu utama atau office button, tinggal kita pilih close. Nah, di sini akan ada pertanyaan, do you want to save the change to document one? Apakah kamu akan menyimpan dokumen yang sudah kamu ketik ke nama yang ingin kita akan pakai. Karena ini kita masih latihan, kita klik saja no ya. Artinya kita tidak akan menyimpan ya. Jadi yang kita ketik ada halaman satu, ada halaman 2, halaman 3 tadi juga akan hilang. Oke, kita klik no. Maka kita sudah tidak melihat lembar kerjanya lagi atau kertas putih sudah tertutup. Nah, berikutnya kita akan melakukan perintah keluar dari Microsoft Office Word, yaitu dengan di sini melalui menu utama tinggal kita pilih Exit Word atau yang kedua dengan mengklik tanda silang ini. Maka ketika kita klik, maka kita sudah keluar dari Microsoft Word. Jadi itu teman-teman ya, pengenalan seputar, eee, lembar kerja Microsoft Word dari cara membuka lembar kerja dan beberapa format atau perintah-perintah kerja yang ada di lembar Microsoft Word. Dan kita nanti akan ketemu, kita akan ketemu lagi untuk video-video tutorial lainnya, cara-cara penerapan beberapa perintah kerja di Microsoft Word. Nanti kita akan upload video-video lainnya, cara bekerja untuk pengaturan huruf, pengaturan kalimat, pengaturan paragraf di Microsoft Word. Sampai di sini saja. Sampai jumpa pada video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi